ulah cinta sansai juo itu jadinya barambui angin gunung singgala membawa pasang kasuh barang laut memaki ombak nan gelombang hati dan tinggal tolong lanjabu tinggi-tinggi awan barara adi dan cinta entahlah di mana tolong carikan rindu di dadu entah kasihan denai kaduka hanyuilah hati tarakan nah basuh badan bapisah dia di rantau kurang pulanglah udang japui tabang tapuilah denan gunggunlah tabang jika udang dalam betiba malangnya udang mungkin basuh yo tanah kuburan maafkan denai pinta jo pintu tolong maafkan onde de ulah cinta onde de ulah cinta alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya sampai juga awak di Tapi lagu kau tak boleh dilagukan pagi-pagi dah. batu Tiba orang. pagi-pagi. Ya tak boleh tiba orang. Siapa nggak tipu? Ya onde baracik ni je.
Oh, kalau pagi katan goreng biasanya. Ndak onde-onde do. Onde-onde kok sore. Oh sore ya? Iya sore. Karena biasa ngeliat Ah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basua balik kita di Malam Bagurau. Bagurau kita samalam kok. Iya, kok jadi bajalan ke Padang Panjang, ke pulang awak membeli sate. Kini dan sanak lah banyak dan datang. Mari Bagurau kita semalam ko jaone. Nak dua pantun seriang tambah celentin. Bang Udin lah. Nak nyontin tadinya dua pantun seriang aja. Iya nya Bang Udin. Iya, kalau awak berpantunku gak kurang. Tuh mangko jarang dapat hadiah di radio. Indah kalau entin yun kurang pandai lo. Nah, Kalau awak kalau setiap membuka acara Malam Bagurau kau mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh hilang ke anak disebut kita. Batu? Ya, karena tidak terlalu banyak mana program dalam peci. Kadang-kadang dia tak mudik tersebut. Iya tuh mangkonya jangan aku. Bintang tersebut. Kadang-kadang yuk kapatang awak di Kucina Bintang. Kini ko awak di Malam Bagurau. Nan kapatang Cielai di Kaliliang Kampuang. Iya. Ya kan? Iya. Tuh apa lagi? Ada program baru Onja Ili Onja Mudik namanya. Lama mana? Lama bana atau program Zul ya. Iya. Jadi di sana di masa Jawa kini awak hadir balik ya. Mangawanan dan maisi ruang tonton di sana di Malam Bagurau. Iya. Misalnya seumpama ada di sana kini tidak keluar rumah. Ya. Misalnya ndak pergi malam minggu. Iya, ndak ada pacar guys. Iya. Atau rumah saya lah. Atau nalah tua-tua kau malah lo mencari di sebelah lain orang balik tapi ndak lo bakim dah gitu ya. Borgin biasa jadi di rumah saja gitu ya. Indah. Bah orang ke bakim jadi pemain game siko. Ada ya? Ada. Nah, jadi silakan tonton Padang TV, ya kan? Tapi perlu kita sampaikan ke masyarakat kita di rumah. Iya. Bahasa pertanggal 20 Desember 2022 bisua, berarti pada hari lagi nih kok. Jadi tanggal berapa gini kok? Adalah sekitar 2 balik hari lah. 2 balik hari lah. Berarti untuk pemirsa Padang TV di rumah di seluruh wilayah Sumatera Barat, untuk siaran TV analog Padang TV itu resmi dihentikan tanggal 20. Berarti enggak ada analog itu dah? Enggak ada lah dah. Jadi di sana bisa menikmati siaran Padang TV, caranya bermigrasi ke siaran TV digital. Kalau TV-nya TV tabung, kalau TV tabung Bali namanya STB, set top box. Pasang langsung ke sinan, scan. Antenanya tidak dirubah dah, cuma pemasangan itu sajanya. Jadi antenanya tetap itu. Antenanya tetap itu. Oh, baik itu. Kalau TV-nya lah support TV digital lah digital. Ada TV tabung kok mainboardnya lah TV digital, ada TV LCD kok mainboardnya lah TV digital. Tinggal scan ulang saja. Tapi kalau alun support, caranya mudah macam lihat di TV layar datarnya. Tekan input. Itu keluar HDMI 1, HDMI 2. Ada pilihannya. Ada pilihan. Ada ATV, ada DTV gitu ya. Iya. Kalau ada tulisan DTV di situ berarti lah supportnya untuk TV digital. Tuh. Beko enggak nampak kami berdua lagi kita. Iya kan? Kalau enggak nampak kami berdua tentulah langang rasanya awak. Sampai di Detak Mudia banyak teman-temannya apa kok enggak nampak Udin di Detak Mudia gitu ya. Karena ke petangga sempat awak terkendala karena cuaca ada hujan lebat hari Jumat 3 minggu yang lewat itu ya, yang banjir gadang itu tuh. Enggak, kini kok hujan sedang pindah ke Jakarta baru. Pindah ke Jakarta. Iya. Abeko kalau lah pueh lo nya di situ, nya balik lo ke Padang balik. Itu nya mangkonyo. Ya daripada lama kita gubalo, elok jawi kita pawi kan. Dari lama kita baca cerita. Lebih rancak bintang tamu kita hadirkan. Nah, kini kabarnya malam kau nak hadir bersama-sama aku para sesepuh awak. Para sesepuh iyo. Kalau awak tadi itu lagu Ica-Ica baru tuh mah. Iya, itulah istilahnya baru latihan pembukaan saya. Bisa masuk dapur rekaman tapi yo di dapur itu mana? Dalam studionya dah itu. Di dapur itu mana? Berarti lu cocok masuk dapur lah dah. Kan dua dapur rekaman. Berarti ada dapur cek dua tempat rekaman aja. Awak di dapur saja gitu kan. Sambil cici-cici tu ngurungi onde. Nah, itu boleh itu kan. Oke lah langsung saja kita panggil nan pertamu. Ada Bapak Ketua Umum Organisasi Seniman Minangkabau Indonesia. Bapak Joni Komando. Ye. Oke. Iya. Dengan kalau ke petang beliau pakai baju kemeja hitam. Ini memakai baju jas hitam. Kotak. Bertahan di warna hitam ya. Dan akan kita carikan lawan beliau untuk sebagai penantang pada malam hari ini. Penantang penantang apa kok? Sangko iyo. Bentuk ke bagulat atau batinju mah. Nah, sesudah itu kita hadirkan sesepuh kita dari Seniman Minang. Beliau ko ndak dikhawatirkan, ndak diragukan lagi lacuk tangan beliau. Iya. Lacuk tangan itu artinya mangkek pena kita. Menulis karya-karya hebat. Tapi keceknya dawetnya lampi habis. Dawetnya lampi habis. Tapi maksud dawet sampai habis ke pak maksud? Iyo, kalau dawet ko lampi habis, tu beko tu nak ada tulisan lai doh.
Kalau kini gampang. Kalau zaman sesuk mungkin yo dawai abi. Iya. Ndak bisa berkarya. Kalau kini ndak ada. Cukup pakai Android tuh ngurung isi di Android tuh. Oh. La ilaha illallah. Siapakah dia? Kita hadirkan mama kita Samsir Pulungan. Ye. Tepuk tangan cik dulu hadirin awak. Dengan kostumnya hitam dan Basalam. kuning. Iya, dengan hitam berbalut kuning Ya, silakan, ya. Mak. Iya. Ya kalau kuning saya Mak Samsir kemarin kan juga kecil loh, podo orang. Ayo silakan ya. Ayo. Lah. Masih. Nah, untuk penantang juga dulu. boleh. Kau udah biasa wasit apa? Bang? Iya. Wasit apa? Wasit bola. Wasit bola ya. Wasit tinju atau wasit apa? Adu ayam. Nah, kita hadirkan selanjutnya. Tadi kan pencipta lagu. Ini kita hadirkan loh. Beliau kok penasihat iyo pulo. Iya. Nah kan? Produser pernah pulo. Iya. Mambo cok sebut mama aku di studio yo je pulo. Kita hadirkan mama kita, Mama Febri Adio. Silakan, Mak. Berdempung-dempung dadah saya katanya. Silakan ya di itu ada deh. Nah, Pak Ketum malah, Mama kita pencipta lagu malah. Ya. Penasihat seniman Allah loh. Kita hadirkan pencipta lagu beliau, tapi beliau kok merangkap pencipta lagu yo, penyanyi yo. Itu loh berurutan. Kita hadirkan Om Eka Putra. Yeay. Iya, beliau kok seorangnya. Seorang nama beliau Eka legenda Putra, dari Alhamdulillah. Minang ya. Ya Om. Ambo kalau lo merundu Om Eka Putra aku mencari ke kaluang beliau sama. Iya. Nah, sudah tuh kita hadirkan. Kita hadirkan. Banyak kita hadirkan sadolah malam kok. Nah, dihadirkan sadoh. Tadi Pak Ketum organisasi Seniman Minang Indonesia. Dah tuh pencipta lagu Minang senior. Iya. Penasehat Om Edi, Mak Edi. Iya. Lalu ada pencipta sekaligus penyanyi. Penyanyi, Ada Om Eka Putra. Kini ada lo penyanyi. Penyanyi langsung katakan. Siapa tuh? Kalau nak produksi kok entin le tahu. Lain. Nah, kalau tahu entin berapa ya membawa? Indah Abang Udin salah membawan. Awak membawa. Iya. Kalau awak membawa Sona Udin menjadi perangkap, entin menjadi perangkap untuk awak. Ya indah coba lah membawan dulu. Membawan lah. Yes. Kita hadirkan artis kita Uni Eva Kemala. Ya kan? Langsung nih, dapat. Indah, ada inyo bater anya tu mangkonya dari tadi lah batu turu. Aku trompa Jepang saja nyo keceknya. Trompa Jepang tu trompa mahal mah, trompa impor mah. Ayo itu, lepong siti perlu laki lah Oh betul. Ya. Tapi di studio kok hadir beliau adalah Uni Eva Kemala. Silakan lambaikan tangan saja Uni. Iya, silakan ya dilambai-lambaikan tangannya. Ayo lifting. Sesudah tu ada di sudut hijau sama Jontin ada Bunda Ade. Iya. Di samping Bunda Ade ada Uni berkostum pink ya? Iya, Uni Nela nak. Uni Nela. Uni Nela. Nah, sudah tu ada Bang Riki. tim sukses ya kan? Tim sukses. Dan selalu hadir mendampingi ini banyak jabatan. Ajudan yo, kepala departemen yo, kepala macam-macam kepala gitu ya. Iya. Kepala PKH yo, kepala bantuan yo. Iya, kepala suku yo. Iya, inyo macik sado. Ada Bang Setengah? Bang Setengah? Bang Sabero ya? Bang Setengah? Sabero kan enggak setengah? Enggak, Sabero ke Sabara. Mana tuh Sabero aja? Sabara bana. Oh, sangko setengah Sabero. Enggak ada. Oh, itu separuh namanya. Separuh. Oh, gitu. Kita dengan Bang Sabero, aduh. Di samping Bang Sabero? Untin? Iya. Pengusaha iyo. Pengusahanya kok ndak ciek lo dan dipacik semua aja Bang Udin. Iya. Pengusaha kuliner iyo. Terakhir kuliner beliau bisa menembus internasional yaitu kerupuk jari yang 3 cm itu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan entrepreneur muda kan. Bang Udin. Jangan lama-lama mana di Palapeh bintang tamu awak. Beko terjadi pergulatan beko leh. Oh iya iya. Nah, itulah bintang tamu kita. Sudah tuh tema yang kita angkat ini sesuai dengan merek Nandi TV adalah Malam Bagurau edisi sejarah seniman musik Minang. Tuh. Kiprah seniman Minang. Oh, kiprah seniman Minang. Iya. Oh, dek karena ke sejarah saya. Iya, kadang-kadang kata lampu gitu. Apalagi kini kan rencana awak nang digarap kini kok kan memang tentang sejarah. Nah, persoalannya kini. Setelah bintang tamu kita hadirkan malam hari kini kok ada masalah di awak berdua. Ada. Awak harus berusaha untuk mencari suara 5.500 supaya awak bisa duduk lo malam kok sampai kursi tak ada. Lah iya dong. Kalau Kursi ontin tinggalnya. tidak, kalau ontin suara ontin lah ado. Lah ada ya. Alah ado. Manga 5.000.
20.000 lah ada. Ada sorot. Ada. Bang Udin lah nya kau mencari suara. Ya. Jadi kepada sanak-sanak di rumah mohon dukung Udin untuk malam kau saja gitu. Iya iya. Supaya dapat kursi gitu ya. Iya. Tapi lah Bagaimana cara mendukungnya? cara mendukungnya ketik rek spasi. Iya. Kalau indah kalau nan perainya ketik saja di aplikasi Lazada itu gratis untuk Anda Itu dah boleh. semuanya. Iya. Nah, silakan Untin merapat Untin dulu ke bintang tamu kita. Oke, right. Bang Udin? Sabar. Dende. Halo, selamat pagi. Selamat pagi opa-opa. Mbak acara aku. Bang Udin. Ya, halo. Selamat pagi Mama. Silakan dipegang dulu. Iya. Allah dia tolong tuh. Halo, ya selamat pagi. Iya selamat. Oh selamat Pak, ini selamat malam ya mau itu gara-gara nak do Bang Udin. Lah kacau wak dinyo. Ulang li. Mulai dari apa dulu? Febri. Iya, silakan Om perkenalkan dirinya dulu. Ya, selamat malam Ibu. Iya, silakan Om menghadap ke situ perkenalkan dirinya. Iya. Lanjut Om. Ya, silakan Mak Edi Iya. untuk menyapa pemirsa awak di Iya rumah dulu, Mak menyapa Edi. pemirsa awak di rumah ya. Ya, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kini kami sedang berada di TV, Padang TV. Padang TV. Dalam rangka mungkin berbincang dalam acara Malam Bagurau. Mungkin ada beberapa wejangan atau mungkin cerita bersenda gurau Baca bersama itu. kita, yaitu di dalam satu wadah, satu ayuman, yaitu Seniman Minangkabau Indonesia. Iya. Motonya mungkin barangkali seperti itu. Ke Mak Edi dulu kah? Awak ada permintaan ke Mak Edi kecil gitu kan? Karena Mak Edi ko termasuk juga sesepuh organisasi seniman lah gitu ya. Bako sama FD tapi tadi Om Febri. Ya, yang benarnya Febri Adios. Nama beliau Karena Febri beliau adalah penaan saya yang paling ganteng sejagat raya. Ada kesempatan saya berikan dia memanggil Mama Edi Oh Mama Edi. dengan panggilan akrab. Oh, Demikian. kalau Ontin boleh manggil Mak Boleh Edi? dong. Enggak? Oh boleh. Enggak ada yang tidak boleh kalau dimulai. Iya. Oke lanjut Mak. Kau permintaan ke Mak Edi Cie, gitu kan? Ba'a kok sekali-sekali kita minta lo ke Mak Edi, kalau minta ke berlaku kendak lagi kau boleh gue. Mak Edi gak sekali-sekali di Padang TV kau nanti bisa menghadirkan grup Saluang Dangdut gitu ya, atau grup Selawek Dulang lah nama ya, Iya. atau grup Rabab. lah. Sampai ini gitu mentin. Kami berdua coba Edi kau di Darek. Kalau lah baralek memang betul sebuah nama ya. Kalau Siap. tiap malam kau Betul. kita ada orang Badendang namanya di kami di Moropaneh Kotoanau Batu Banyak itu kan. Badendang atau Basilawek lah namanya kan. Jadi rindu lah rasanya untuk menghadirkan grup-grup Saluang Dendang itu di Padang TV. Karena awak di Padang kau kan ndak mayoritas asli orang Padang namanya. Siap, betul. Ya kan? Sudah tuh sanak-sanak kita yang datang dari merantau ke Padang dari Batu Sangka namanya. Siap, betul. Dari Solo, dari Dermasraya, Sijunjung, Solo itu dan penjuru-penjuru. Jadi itu minta kita ke Mak Edi nanti gitu kan melalui koordinasi wak beko selesai acara Mak Edi ya. Kau dapat sekali-sekali wak beko dihadirkan kalau grup Dendang ko, Rabab ko atau Salawat Dulang. Nanti lah mengerti, tahu Dendang tu lah. Enggak tahu. Nggak masalah gitu kan. Nah, Mak Edi gini, keseharian Mak Edi masih bergelut dengan hal-hal yang sama, masih serupa dulu Mak Edi? Masih seperti yang dulu. Nah, untuk di dunia seniman Mak Edi, acok juga bosobok kadang-kadang ditampe Bang Deken dan Mak Edi ya. Siap. Di studio ke segala macam. Dan Mak Edi kok banyak juga merekomendasikan penyanyi-penyanyi pendatang baru akhirnya menjadi penyanyi top gitu. Nah, Mak Edi tertarik dulu dari dunia seniman kok memang Allah darahnya ke situ kok atau tertarik setelah tahu lagadang atau gitu Mak Edi? Sebenarnya begini Benakan. Berawal kiprahan itu tuh hanya berupa coba-coba. Coba-coba ya Mak Edi ya. Namun walau demikian itu ada beberapa dari teman rekan sahabat
itu ada bergerak di bidangnya masing-masing. Sebenarnya kalau kita awali dari bahasa permintaan penakan tadi, itu skopnya sangat lebar sekali dan luas sekali. Berbicara kita mengenai saluang, rabab, randai, indang dan sejenisnya. Dan kebetulan memang kita yang namanya SMI besok atau lusa akan dikenali oleh dunia di luar sana lebih luas lagi, dan kebetulan kami menyediakan itu Di dalam SMI ya, Mak? di dalam SMI, yang itu SMI ini Seniman Minangkabau Indonesia. Skopnya itu bukan antar kabupaten, juga bukan antar provinsi, tapi yang lebih luasnya skopnya itu tuh mencakup mulai dari Sabang sampai Merauke di tubuh Ibu Pertiwi ini yang namanya Indonesia. Jadi apapun itu, mulai dari budaya Minang kita rekrut, saluang, randai, silat, apalagi indang atau nyanyi atau bonsai juga masuk itu salah satunya. Itu kita akan wadahi semua, dan kita mulai dari saat ini, bahkan jauh sebelumnya, berawal dari tahun 2016 dulu itu telah ada berpikir ke arah yang seperti itu, seperti Mamak Samsir Pulungan, Bang Eka Putra ya Bang Eka ya, dan terus seperti Edi Coto, Android, termasuk Bang Ol, Bang Will. Nah itu pada dasarnya memang telah mengacu ke arah ini. Artinya kalau semboyan yang kita punya seperti di SMI, mengumpuangan nantas serak menjapui nantas tinggal. Ya, itu moto kami. Mengumpuangan nantas serak menjapui nantas tinggal. Supaya apa? Supaya kita budaya atau adat istiadat atau seniman Minangkabau ini dikenali oleh dunia luar sana bahwasanya kita ada. Nah, mengacu terhadap permintaan penakan tadi, insya Allah kalau memang itu diminta, andai kata penakan minta 1, 10 mungkin kami akan berikan. Alhamdulillah. Demikian ya Pak Ketum ya. Demikian ya. Iya. Ya Mama Samsir Pulungan, Bang Eka Putra senior kami. Nah demikian untuk jawaban saat ini. Itu kan laksana lagi kira-kira nanti kan. Iyalah sajuk lah kira-kira. Kebetulan kan malamku kan lengkap. Ada Mak Edi, ada Mak Samsir, ada Pak Ketum sekali. Pak Joni gitu kan. Ada Om Eka atas salek di buah betang apa kok? Batang kerambi. Batang sawit ya. Batang sawit. Nah, ke sebelum ke Mak Samsir kita ke Pak Ketum gitu kan, ke Pak Ketum. Nah, Siap. ke Pak Ketum. Beberapa sesudah Kucing Minang hari Jumat ya? Hari Jumat. Hari Jumat kalau salah Kucing Minang. Iya. Tiba Mbo di rumah, pulang sekitar jam 9 malam. Mbo cari di history TikTok. Itu ada video kawan-kawan yang terhimpun dalam keanggotaan Seniman Minangkabau Indonesia SMI. sedang mahapapa lagu Mars SMI. Oh. Iya. Pertanyaannya cieknya gitu kan. Mbak aku Udin ndak dapet Pak Ketum gitu. Lagu itu gitu. Mangga Bang Udin sedang ontin sen ndak dapet lah. Ndak dapet dah. Berarti berdua nanya ke Pak Ketum gitu. Lagu itu memanglah diciptakan ya Pak Ketum ya? Untuk Mars itulah diciptakan. Penciptanya Pak Ketum? Penciptanya ya masih Mak Mak Samsir Mak Pulungan. Samsir. Jadi Mamak kita kok sangat banyak karya-karyanya. Sampai kini pun Mars kok akan dikenang nanti sepanjang hayat. Untuk Minangkabau sepanjang hayat se-Nusantara. Berarti dalam arti katanya setiap nanti kegiatan SMI di mana saja ya Mak ya? Iya. Baik itu di ranah Minang ataupun nanti di ranah rantau gitu ya Mak ya? Itu Orang kan tahu. Mars itu akan Iya. Ya, jadi Mars itu nanti dalam satu sesi acara itu pembukaannya di situ. Setelah melakukan nyanyi Merah Putih Indonesia Bendera Raya, Merah Putih. Baru menyanyikan Max Max SMI. SMI. Baru masuk Jadi kegiatan. menggugah seni dan budaya Minangkabau itu untuk senusantara tadi itu hidup kembali. Hidup kembali. Nah, kalau kita ambil tadi kesimpulan dari Mak Edi, SMI ko nanti tidak hanya akan besar di ranah Minang, Iya. tapi akan Se-Indonesia. berupaya besar di mancanegara karena mungkin itu
sama-sama kita ketahui ndak Pak Ketum, Mak Edi, Mak Samsir dan Om Eka. Awak orang Minang kan tidak hanya ada di Indonesia nama ya, tapi merantau ke seluruh penjuru dunia. Iya. Buktinya di Amerika kan ada kampung wajib Chicago itu ya. Aduh. Ya, kampung Ceniago itu ya. Nya khusus tuh, khusus. Iya. Di Australia ada di Belanda, ada di Jerman, ada bahkan ada di Pokoknya lah men dunia Nah, kan itu. artinya mungkin melalui SMI ko lah, organisasi SMI ko nanti karya-karya budaya-budaya Minangkabau itu akan diperkenalkan ke seluruh manca dunia ya Pak Ketum. Iya, di Ya, SMI betul. kok mereka akan tahu dan mengenal masa bahwa indak hanya bernyanyi saja karya ko seni itu ada lain-lainnya. Ya kan itu nak. Iya, itu cek lain ditanya ke Pak Ketum ke. Dalam video tuh ndak hanya Mars saja yang perhatikan dah. Tapi banyak dalam tuh nama lagu-lagu. Ini maaf ya. Ada ndak di situ Ndaknya kok? maaf gitu ya. Di dalam itu tidak hanya penyanyi, pencipta lagu, produser, tapi langkok dalam video itu nampak. Kok maaf ya kan? Ada kawan-kawan dari make up artist nampak pakai. Iya. Iya. Ada kawan-kawan dari hair stylist atau tukang guntiang gitu ya Mak ya. Ini beda tuh kalau tukang Tukang pakai potong. beda. Stylist. Ya kan? Iya. Kalau hair stylist. Iya, hair ya. stylist. Berarti yang tinggi apanya gitu kan. Tukang pakai beda lah tuh gitu. Itu tim make up, makeover. Artinya SMI ko Pak Ketum kalau dicari dari video itu mencakup semua hak intelektual untuk Semua kalangan. Jadi di SMI itu ada 12 departemen. Dari departemen keanggotaan sampai terakhir itu departemen perlengkapan dan logistik. Jadi masing-masing departemen tadi itu lah mencakupi seni dan budaya. seni dan budaya. Seni dan budaya Minangkabau. Jadi biar tidak pupus, tidak hilang seni dan budaya tadi, maka kami gabungkan lah ada randai, ada silek, ada nyanyi, ada karya-karya yang lain, itu terbungkus dalam SMI. Jadi cakupan SMI itu pun ada UMKM lagi. Usaha menengah kecilnya ada gitu. Jadi kami jadikan SMI itu menjadi wadah sesuai dengan lagu yang ada di Mars itu nanti menjadi pintu usaha bagi para seniman yang nanti tergabung dalam SMI. Baik yang ada khusus di Sumatera Barat maupun yang di luar Sumatera Barat. Begitu. Nah, pertanyaan ke Pak Ketum, apakah nanti dosa-dosa kita yang bergerak di bidang usaha tenda pelaminan itu akan tergabung di SMI? Kalau untuk tenda pelaminan akan masuk di SMI, ada departemennya. Itu nanti tata rias dan busana. Ada betul mau masuk. Jadi MUA kayak orang merias-rias tadi itu masuk. Itu. No, berarti memang SMI itu memang luar biasa ya. Tidak, bukan itu kan istilahnya tuh kan mencakup kalau pelaminan muas segala macam tuh kan mencangkup. Seandainya beko ada sesuatu acara pasti muas maju. Acara ada pesta pasti pelaminan maju. Selain itu kayak UMKM kok kan itu kan usaha-usaha yang di apa itu tuh ada batasannya ndak tuh Pak? Mungkin kami di awal akan coba mungkin membidangi satu bentuk kemandirian dulu. Namun setelah kemandirian kami lah berdiri dengan baik, baru kami akan mengarah kepada rekan-rekan yang sudah tergabung dalam organisasi yang selama ini sudah berjalan. Itu kayak pelaminan atau mungkin MUA. Iya. Namun kami akan membuka wadah sendiri dulu, kemandirian dulu dalam SMI. Setelah kemandirian kami tercipta, baru nanti kami mengajak kawan-kawan yang ada di organisasi lain, contohnya MUA dan seperti pelaminan. Begitu. Berarti itulah perbedaan SMI dengan organisasi-organisasi yang Iya, lahir terdahulu. yang dahulu. Gitu. Kau mencakup sudah. Ke Mak Samsir sebelum ke Om Eka. Nah, ke Mak Samsir. Saya pertanyaan ke Mak Samsir, tapi berikutnya penjabarannya panjang. Mak Samsir kau kan, kalau hasil karya beliau lah sama-sama kita ketahui Iya. kan. Baik itu ada gamatnya, ada dendangnya, ya kan? Iya, ya. Gamatnya nampilan terkenal tuh kan Ratok Pasaman itu ya. Iya. Kalau dendang beliau nampilan terkenal nanam pecok mandanga aku dari ketik-ketik dulu Untuang Parasayan. Tanang Aria Danau Singkara. Tanang air danau Singkara itu Nah, pertanyaan untuk Mak Samsir Cie sebenarnya. Ya. Dari tahun bara Mak Samsir artinya lebih rancak tahun gitu Iya, ya. dari tahun bara Mak Mak Samsir itu mulai berkiprah. berkiprah di dunia seni gitu. Kalau tahunnya ditanya mungkin nambola masuk lupa. Jadi sebenarnya mencuba-cuba waktu pertama warna dulu ragu Ratok Pasaman tu lah.
di tahun 72. 72. 72. 72 sekadang saya tulis sekadang kau juga lele. Man alun ado le do. Batamu sih Pak Jamal alun le tu do. Oh, gitu. Bang Udin 72 tu alun le nak. alun Mbak. 72 tu Allah berpacaran abak awak jamaah awak itu. Kalau Untin alun masa rebuk le tu deh. Ontin alun hadir. Lele. 72 ya Mak Samsir ya. Berarti lah lama ya. Itu ikut band atau apa dulu Mak Samsir? Oh, lagu tu awalnya waktu zaman dulu tu alun ada organ tunggal, masih band baru. Band gitu ya. Enggak, kalau boleh tahu di zaman-zaman Mamak tu apa grup-grup musik nan ado pada zaman Mamak dulu tu? Ya musik lah do band baru. Oh band, Iya. lah ado je band ko dari dulu. Alah. Oh. Oh bandnya tanya apa merek bandnya gitu. Iyo, bukan misalnya kadang ado kecil orang ado ke ketumbak ketindi tu atu. Itu nama alat musik itu. Oh alat musik itu. Namanya ketupak ketindi. Iya, itu musik je waktu tahun Mamak tu. Ndak, musik tu Mama sebagai pimpinannya dulu itu Asband Group. Asband Group. Asband Group. Ya. Oh begitu. Berarti Ya. memang tergabung Jadi Mama. waktu lagu tu hadir pertamanya, Asband alun punya band lagi. Masih beliau tu masih menjual ubek daun kacang waktu tu. Oh tu Ubek ada daun lagu itu kacang. tuh Mak. Makanya ada lagu daun kacang itu. Disitulah ya. Jadi sejak Oh jadi memang ada lagu ubek daun kacang kok. Ada. Jadi Mama cerita lah seketik kisah. Iya. Versi itu kan. Jadi mulai Mama Buwe lagu tu hadirnya tahun 72 akhir. Jadi ambo nyanyi-nyanyi tak ada ngalah di Asband. Iya. Hanya tanya lah langsung dia ambilnya. Iya. Nyapal-apal. Jadi waktu tu zaman wisata yoga dulu di Lapang Membonjol tu. Jadi situ tu kan ada band tiap malam minggu sampai hari minggu. Cuman rutin lah beliau tu menyanyikan hanya 2 lagu. Ubek daun kacang, Jo Ratu Pasaman. Atau apa sama? Oh iya. Ya, Berarti beat itu cie, joget cie Mak ya. ya. Jadi itu tuh hanya dikenal dengan penyampaian dari Asband saja baru ya. Jadi mulai beredar lagu tuh tahun 74. Baru menjadi kaset. Oh, lah ada kasetnya. Alah ya. Oh, begitu. Jadi kira-kira yang mewarisi apa mamakku ada enggak yang mewarisi dari anak-anak mamak? Sebagai Mamak- pencipta Iya, lagu sebagai seni, pencipta lagu. Ada enggak bakat mamakku turun ke anak-anak? Kalau untuk meriangkan untuk mengikuti jejak mamak itu pencipta alun nampak lah dah. Enggak ada nampak dia. Tapi yang jadi penyanyi baru ada seorang baru. Oh, penyanyi ada ya? Oh. Berarti penciptaku agak sulit loh, Bang Din. Kalau pencipta kok mungkin yang mahal itu mungkin tingkat hayalannya mungkin gitu ya. Oh, Ya, tentunya bisa menciptakan lirik indah, irama-irama indah. Kalau penyanyi yang mahalnya Hah? suaranya mungkin Suaranya, ya. Nah, ya. kalau di Mak Samsir tingkatan imajinasi tadi yang Tinggi. luar biasa. Buktinya, itu kan kawat tanya ke Mak Samsir. Iya. Sekian banyak kaset dan bocali, baik dulu dari kaset apa untuk Banang Lalayang apa? Hah? Kaset tip gitu ya. Kaset tip, Ya ya. kalau kami di Moropaneh, tanya Mak Edi. Kalau masuk padi museum mengunyang tuh kaset tuh peguno deh kami untuk apa nama kalau narusaknya gitu kan. Betul. Itu kan gitu. Nah, dari kaset itu sampai kaset DVD, nama Mak Samsir kok tetap ada yang ditulis dengan Samsir Pulungan, S ada yang Pulungan. Gitu. Itu tetap di halaman depan. Halaman depan. Artinya Kadang ya nama Mak Samsir kan memang luar biasa. Berarti lagu-lagu beliau, lagu-lagu dipakai untuk kepala lagu gitu ya Pak ya. Iya. Tapi tidak satu pun kaset nama majang foto Mak Samsirko sebagai penyanyi. Bakon ndak nama Mak Samsirko jadi penyanyi kan itu nama tanya gitu. Yo, sebenarnya Mbo bukan penyanyi ya, tapi kalau jadi penyanyi tidak cocok loh suara untuk jadi penyanyi. Oh, gitu. Itu mangkuknya cukup lah membuat saja biarlah orang Membuat menyanyi. lagu Ya, saja. ya. Jadi para lama Mama menciptakan lagu Mars SMI kok. Ya, kalau untuk membuatnya sebentar. Sebentar. Nah, tapi untuk memikirnya lama. Oh, memikirnya nak membuatnya sebentar ya. Jadi, Pernah? ibarat bantiko ya, kita apabila untuk menjadikan sesuatu barang,
Jadi kalau istilahnya kalau tiba orang kan barang tu sudah dulu baru kita karajogan. Jadi bagannya itulah tampak, aku jadi barang, baru kita buat. Jadi kalau ndak ada bayangan bagan yang kan sudah tu ndak bisa kita membuat dah. Oh begitu. Membuatnya sebentar, memikirkannya lama. Artinya mau deko, mau deontin ijab kabul itu kan paling lama sejam, 2 jam. Mana kak ijab kabul tiba? Kan sejam 2 jam paling lama enak Maya. Jadi Nado dong. Cuma mencari Ada. marapula itu Tunggu. lama sampai gini ya. mangkoknya ambo pikir lama tu tentu ambo minta apa yang Kekurangan. tercetus di mulut ketum, apa-apa yang itulah ambo simpan di Oh untuk di ide gitu ya disket, Maya. ya. Nah, apa yang diucapkan oleh ketum, tujuan awak itu kot lapik SMI ko itu nan SMI ko jan hanya di Sumbar, hanya kita jadikan DPP jadi senusantara. Mendunia aku dapat nak mak. Jadi ambo rasa Allah lengkap penyampaian itu tuh bukan diumumkan itu dalam isi kepala beliau tadi kok. Itulah ambo kutip satu persatu mengkop menjadi lagu SMI. Lagu Jadi Mas. lagu SMP. Jadi carito aku berjalan juo, tangan mamaku mengarik juo. Oh betul. Dia ngerti. Oh iya. Nah, jadi sabananya lagu itu isi kepala dari beliau tadi. Nah, ambo hanya mencurahkan saja. Mencurahkan saja. Jadi itulah kejeniusannya ketum kita kok. Berarti jadinya lagu kini berbahasa Indonesia ya Pak Ketum ya? Mars Indonesia Berbahasa Minang. Berbahasa Minang Iya. bisa, Indonesia bisa. aslinya berbahasa lagu itu Marsnya berbahasa Minang. Ada, Berbahasa ya. Bahasa luar biasa. Minang. Kak Omeka awak sebentar. Iya, kau Sampai- Amika. Wah takutnya beka Omeka aku lama-lama menyuruh di bawah petang sawit kau tersapo beliau gitu. Batu. Itu lihat rimbunnya aneh loh kita. Iya, enggak larangi lah banyak Tersapi pula. Meka nampak di Pandai kamera lagi, nampak ya. Omeka, Ya. pencipta lagu yo, penyanyi yo. Aslinya Omeka aku dulu pertama kali berkarya pencipta lagu kah atau penyanyi kah? Sebetulnya Modeko Madena, ambo berangkat dari penyanyi. Dari penyanyi. Jadi awalnya alun-ado pengamen dari Kota Padang lah. Alun-ado lah dah. Ambo pertama mengamen tahun-tahun 8 sampai 85 di Kota Padang kok, tapi daerah Pondok saja. Alun masuk lah ya. Daerah Mama mana, Om? Daerah mana tadi, Om? Daerah Pondok. Pondok. Oh, Pondok. Pondok itu kan. Jadi alun-ado KPJ segala macam itu alun-ado lah dah. Jadi kebetulan waktu itu ambo baru pulang dari Jawa. Nah, masuklah ambo balik ambo ke Padang. Ambo nyanyilah mengamen. Setelah mengamen, ambo gabung jo grup band Postel. Poster. Poster Jakarta kok? Postel kantor pos Padang. Oh. Postel. Ah, iya. Oh, gitu. Nah, itu setelah itu baru ambo membuat lagu. Membuat lagu. Membuat lagu kebetulan dekat rumah ambo ada pencipta lagu senior. Nama beliau almarhum Taswir Zubir namanya. Pak Taswir. Nah, itu minta apis lampu aja beliau kan. Nah, kalau lagu ambo ada ke antarlah kata nama aja. Ambo antarlah kata nama rekor. Berarti studio pertama, label pertama yang Omeka Alhamdulillah kata nama rekor. Tanama Rekor ya. Langsung 3 buah lagu ambo diambil dengan 3 genre pula. Ada yang dangdut kapur samboan, dendang melati, pop Minang Yeni Puspita ya? Itu awal-awal karir ambo dulu tuh. Iya. Kalau saja dari mulai Om berkarya, alah bara karya Om yang dilahir lah atau yang diluncurkan. Ambo orang baru, skete Ya, ya. paling-paling Nah, sekitar Rab. 300 baru. Ya, lebih kurang lah. 300 ya. Kalau enggak lebih kurang. Oh, Masya Kalau enggak Allah. lebih kurang. Tak lebih tak kurang ya. Ya, masih banyak lah Nan senior dari nan Ambo. viral mana sangke tu apa albumnya tu Om? Lagu Hilangnya Nyanyian Sayang, Hilangnya Nyanyian Sayang. Itu nanti lagu tempat ramai hujan nantu nanti nanti. Yo organ ada terengah. Yang hujanan turun tuh. Itu lagu. Lah hujan turun judulnya ada Hilangnya Nyanyian Oh, Sayang. hilang nyanyi. Indah kalau awak minta lagu Om gitu aku minta lagu judul lagu dek hilang hujanan turun bang. Indah hujanan turun Kok ya turun hujan gua. Hujanan turun kok lagu pop atau lagu Minang juga kan. Ya, itu judulnya. Iya itu judulnya. Anya ndak do kayaknya kan. Tak tahu beko ada penyanyi aku lagunya itu judulnya doh kayaknya. Selain hilang nyanyian sayang tuh ada lah enggak Om? Ya mungkin adik-adik saya yang tahu. Kalau cuman yang tahu cuman itu. Ontin ingin tahu. Untin ingin tahu. Tenang lah Ontin. Kok kita tanya kok Omeka tapi kok di belakang. Nah Omeka. Penasaran. Untuk perjuangan masuk ke label itu, kalau
didengar ceritanya gitu kan, ada orang dapat penolakan secara kasar gitu kan, ada dapat penolakan secara halus gitu kan, artinya dia lagi harapan gitu ya. Nah, sudah aman tuh. Oh, Meka sendiri awal berkarir tuh kan Tanama tadi tuh. Iya. Langsung direspon dek Tanama atau apa? Alhamdulillah 3 lagu baru itu 3 buah baru coba ambil lagu Bantan. Alhamdulillah seminggu cuma prosesnya langsung diimbau sekali. Atau dek kenal orang dalam? Dijanjikan seminggu, enggak ada tanpa orang dalam. Di Tanama itu tidak bisa orang dalam. Iya. Tidak bisa. Nggak Itu bisa, udah zaman betul-betul kini, saringan. Bu. Betul-betul disaring. Yang masuk Tanama itu beliau dikata dia tong jari itu, beliau tanya Bang Samsir tahu tuh. Nah. Tapi alhamdulillah Wak, debut pertama di Sinan lo jebolnya. Makanya seluruh produser disumbar dari mau Karyambo karena di Tanama menerima gitu. Iya. Nggak, pantasan kaset-kaset tuh memang Tanama Records yang ado gitu. Kalau kaset tuh mah kaset Minang gitu ya? kaset iyo kaset Minang, Tanama Records tuh. Number 1 Tanama Record. Number one. Gitu. Atau studio pertama mungkin iyo ya Meka ya. Bisa jadi. Bisa jadi studio Tanah pertama itu. gitu kan. Setelah Tanama itu baru Record. bermunculan studio-studio yang lain. Nah, Banyak sudah itu. Nah, artinya dapat respon langsung deh pihak Tanama gitu kan. Tanama kok yang di Jalan Perak ya. Jalan Meka? Perak. Jalan Perak. Dia sebut rutin deh. enggak. Lambah bana nanti awak dalu sebut doa. Nanti toko kasetnya sebut doa di pesan. Nah, Bang Udin saya enggak tahu udah apa lagi. dulu sengkek kami kalau dari Solo ke Padang, gitu kan terminal lewat situ namanya. Jadi itu lewat toko kaset Tanama itu tarikh itu. Jadi kami menganggap itulah Tanama Rekornya mereknya itu enggak mereka Tanama Rekor mereknya kan. Toko kasetnya itu gitu. Itulah menganggap Tanama Rekor. Nah, itu perjuangan tadi. Artinya Kalau Unti penasaran kalau di Mak Edi kok seorang penyanyi Minang pula kah atau pencipta itu lagu? mantap pertanyaan nanti ente. Iya, mantap pertanyaan nanti. Ya karena Ontin kan enggak tahu gitu loh. Mak Edi, maaf ya, kok mungkin kok agak melenceng. Mak Edi kok seorang penyanyi kah atau pencipta lagu juga kah? Begini, penakan sebenarnya bakat ini banyak yang terselubung dan boleh dikatakan jarang yang tersalurkan. Bicara mengenai nyanyi, itu sifatnya otodidak. Otodidak di dalam artian barangkali pernah mengenal dengan namanya seorang artis atau penyanyi Minang bernama Pen Panyalai. Pen Panyalai yang mencipta lagu Pinta Kapayong Kuning. Enggak, kalau Pen Panyalai itu kalau nggak salah lagunya ada loh Banyak lagunya namanya Ratu Anak banyak. Balai, itu suka Ontin menangga. Ya. Jadi awal dari seketika itu Pen Panyalai ini di waktu itu belum bergerak di bidang cipta. Seketika itu ada luang waktu saat keseharian kami duduk bareng, kami coba menciptakan lagu. Ya, ala gitar, ala duduk bareng lah, kongko. Iya. Maka terciptalah lagu Pinta Kapayong Kuning. Waktu itu ada organ tunggal namanya Dais yang di Gunung Pangilun, Mama. Dais udah meninggal dia sekarang. Di saat lagu ini dibawa ke Uncu Tanama Rekor, dia tidak menerima lagu ini. Ada 7 buah lagu di saat itu. Dan itu di tahun 90-an. Ya, di tahun 90-an. Di mana waktu itu Bang Eka masih di Bengkulu kalau nggak salah. Beliau sempat menjadi ketua Papri di Bengkulu ya Bang Eka ya? Bang Eka? Sempat menjadi ketua Papri di Bengkulu dulu ya di ketika itu. Nah, jadi sehingga karena lagu ini tidak laku, dianggap di Padang ini hanya sebuah ciptaan ecek-ecek atau kalengan. Kebetulan saat itu saya mau memang ke OTW ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Seiring saat saya mau ke Jakarta, saya coba Pen Panyalai titipkan lagu ini ke saya. Lagu Pinta Kapayong Kuning. Ya. Dan lalu lagu ini saya kenalkan kepada Yongki RM. Ya, Yongki RM. Di ketika itu di tahun 90-an itu ada seorang pencipta, beberapa pencipta juga, ada Om Obi Mesak juga, Imam S. Arifin juga ada di sana di waktu itu di rumah Yongki RM. Di rumah Yongki RM.
Seketika itu mereka asik membawakan lagu di masing-masingnya mereka, daya cipta mereka yang seperti Imam A.S. Arifin itu kan dia pencipta lagu dangdut. Om Obi Mesak lagu pop sama dengan Yongki RM. Saat di waktu ada rehat waktu sejenak, saya kenalkanlah dengan bermodalkan lagu yang ciptakan oleh penyalai tadi, yaitu Pinta Kepayung Kuning tadi. Saya minta kepada Om Yongki ini untuk memutarnya. Di saat itu lagu ini hanya diiringi dengan gitar botak, gitar botak gitu. Artinya enggak dengan musik instrumen, hanya dengan gitar. Saat ketika itu beralihlah pandangan pada pencipta ini yang ketiga ini beralih kepada ciptaan disimak baik-baik oleh om-om senior yang mencipta lagu ini. Wah, ini bagus katanya. Tapi sayang saat sekarang kita enggak lagi memproduksi lagu Minang. Ada kalanya bawa lagi ke Padang. Di saat itu Om Yongki RM ini memberikan sebuah surat yang dikirimkan kepada Uncu. Bahwasanya lagu ini sangat prospek, sangat bagus. Mohon dihargai dan bila perlu nanti ini bisa berkembang, bisa booming ini nanti sesuai dengan waktu. Itu belajar saya di waktu itu mengenali lagu. Artinya kenapa saya katakan tadi bakat ini otodidak? Pada awalnya tidak, saya nggak penyanyi pada awalnya dan juga sampai sekarang nggak penyanyi, cuma coba-coba. Kalau bakat saya sebenarnya saya membonsai, melukis, mengukir. Dan itu memang bakat dari aliran darah dari orang tua. Nyanyi ini hanya mengikuti karena mengingat abang-abang rekan sesama hobi nyanyi. Dan pada 2 tahun terakhir sebelum ini saya coba menjadi YouTuber. Ya. Berarti udah ada? Ada. YouTuber, nama YouTube saya Febri Adios Channel. Dan ada ciptaan saya di sana, Ratok di Pusaro Mande ada. Ratok di Pusaro Mande ya. Terus ada lagi Baserak Tangi di Pusaro Mande. Silakan dilihat nanti kepada penakanda yang ganteng dan cantik-cantik. Juga pemirsa yang lain silakan. Jangan kecilnya cantik mak, tambah kadang badannya. Kecil saya ada buruak ya. Kan yang kadang yang dicari penakanda. Iya, kecil saya buruak. Yang dicari itu kan yang kadang, bukan yang ketek. Jangan biarlah tambah kadang. Beko kalau bertambah ketek beko. Kalau dikecen ketek, beko kurang makan dikecen orang. Berarti Ratok di Pusaro Mande. Iya. Tangih Baserak. Ya, Baserak di Pusaro Mande. Silakan lihat dengan channel Febri Adios Channel. Ya mungkin barangkali suara Mamanda tidak seperti yang pernah Kanda harapkan. Kalau suara Mama Baserak-serak, serak, becek, serak jelek. basah. Serak becek dan basah. Iya. Tapi itu mungkin ya. Ketika Maedi ko pernah terciduk sekali melakukan lagu nostalgia, pop Indonesia nostalgia, ya kan? Wah itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Iya. Iya. Penasaran lah. Tidak juga. Tidak juga itu pandai-pandai penakar. Kalau penasaran wak Nio lah wak danga gitu wah. Iya. Nio kami mandanga gitu. Mungkin dosa-dosa di rumah penasaran pulo. Tapi sabar Untin, itu sambil mengopi-ngopi ya nanti nama ya. Siap. Sambil mengopi-ngopi ya nanti wak danga suara Maedi. Nggak nolak. Iya itu kan itu Bang Udin yang ngopi-ngopi dan Untin baca ronya. Ya Untin kok makan-makan roti kan enggak mereka ya. Itu Maedi, berarti karya-karya beliau pun hadir dalam channel YouTube beliau Febri Adios Channel gitu kan. Nah, artinya beliau kok. Berarti kok Ontin seorang sen ada channel YouTube, ndak ada channel YouTube ya? Bahan kok ndak ada? Ndak ada, ndak tahu, ndak pandai. Nah, itu. Oh, lah baraja ke Bang Udin, ndak lu mau membuat andom. Yo. Nya itu. Kalau tagamang surang, berdua nama. Galak Tapi di luar lari ke dalam. Jangan galak kayak apa tuh, jangan nonton tagak dan tak nak kayak apa. Ya kalau kita gagal waktu minta tolong sebelah. Indah itu ketuanya ada pula, anda Ontin seorang sedoh, kau itu. Nah itu Maedi, berarti isi channel Maedi itu khusus lagu Minang. Ya khusus lagu Minang. Khusus lagu Minang. Nama channel Mama penakan Febri Adios Channel. Kebetulan sudah 2 tahun terakhir subscribe-nya belum mencukupi 500 tapi tontonan udah banyak dan kebetulan sudah punya iklan. Artinya
ketika penakan menanya apakah udah meretas mama, insya Allah ditolong Allah belum meretas sama sekali. Demikian penakan. Tapi bakso YouTube tuh sebenarnya bakso Minang gitu. Hah? Ini kalau berbayar itu kan monetes namanya. Iya, Monetes. Itu kan bakso Minang tuh. Iya. Nah, keluar nak dari talu itu kan manateh namanya. Ya. Itu mana teh? Iko monotes. Iya kan samanya dari bahasa Minang itu dijadikan bahasa YouTube monetes namanya. Ini mestinya manateh gitu. Enggak. Tapi hasil gitu. Oh, berarti Itu nggak Om mana-mana. Edi ke Mak Samsir. Mak Samsir gini kok. Silakan, Mbak. Nah, biasanya kok Mak gitu kan. Apakah produser pasan lagu ke Mama atau Mama nalah mengecen ke produser bahasa ada lagu nalah Iya. siap gitu. Jadi awalnya dulu supaya kita dikenal dek produser, memang awak menjadi produser dulu. Nah, baru kita perkenalkan lagu aja ya. Jadi awalnya pertama mana ambo memasukkan lagu dulu memang ke Tanama. Nah, waktu itu tuh Tanama alun ado studio lah. Kalau udah studio lah. Ya. Jadi Asben itulah yang pertama di Tanama. Berarti nama aku dulu sebelum ada studio untuk membuat untuk merekod yang di mana gitu. Oh, ini Marental. Oh, rental Marental gitu. Studio. Di Padang juga atau Masih di Padang. di Padang juga. Itu studio yang pertama yang ada di Padang itu dulu Gerson Record di belakang Gerson Kelenteng. Di mana tempatnya tuh, Mak? Di belakang Kelenteng daerah Pondok. Daerah Pondok. Ya. Yang punya pribumi atau Pribumi tapi ya Chinese orang Padang. oh gitu, oh, Chinese Kota keturunan. Padang gitu ya. Keturunan. Namanya Gerson. Gerson Record. Gerson Record itu Gerson. studio pertama di Padang. Kalau Otto enggak ada lo tuh yang nama Sonson lo belakangnya mah. Robinson kan. Robinson. Otto kan ada lo. Ada. Iya kan? Robinson, Robicon. Gitu. Iya, Itu Robinson. studio pertama yang Mak Beti. Nama ke situ dulu bekerja samanya. Iya, iya. Nah, Amak sendiri dulu di awal berkarir itu memang Berarti nanti lah tahu Bang Udin. Berarti kalau yang Sonson belakangnya itu nama orang berarti orang lamo. Kan ada si Son, Edison. Itu berarti orang lamo. atau mengko tinggal gini go, ini orang lama nyison mau yang tinggal. Suka din lekangan itu orang baru gitu. Nyuk kok kau tuh deh mana? Nah ada nak kemana kami kau dah ya. Jadi pancang-pancang gitu kan. Nah, Ndaknya berarti- Sonson. nah, gua balik ke cerita, balik ke topik. Jadi. Nah, berarti Mak Samsir dulu di awal berkarir, mungkin awalnya mungkin karena mungkin barangkali belum dikenal seperti mode kini ya Mak ya, gitu. Iya, iya. Tentu merintis dari awal. Iya. Memang berjuang keras untuk membawa lagu tadi ke pihak recording atau pihak Iya, iya. produser ya Mak ya. Sudah tuh gini, kalau gini kan Jadi setelah dikenal awak dari produser baru dicarinya. Tolong si itu ke masuk penyanyi itu masuk, tolong siapkan lagu kelima. Baru siapkan lagu. Jadi berupa pesanan lah kalau awak tu lah. Lagu awak lah dikenal ya. kalau sadang-sadang namuhnya gini Mak Samsir gini gua, sedang-sedang fit atau sedang-sedang mau gue. Sedang semangat. Sedang semangat lah ceritanya. Sehari itu bisa ndak lahir cik karya gitu? Yo, lagu kau bentuk itu lemah. Tapi kalau ambo pencipta, kau menciptakan lagu secara alam saja ya. Kalau ambo duduk bermanuang, tu ambo cari ambil karate, ambo tulis tidak akan dapat. Ndak dapat, kalau dibawa memanuang biar katanya ndak dapat. Ya. Tapi Jadi ada lo rekan ambo mengecek itu, mungkin tahu Udin, AMKLB. Kalau tidak diumpan jo kopi atau jo rokok tidak masuk uak edohnya. Oh, harus ada umpan rupanya. Lagi ngerti? apa lagu daam kau yang terkenal? Pakan apa? Denai Anak gadang menangis, jebakku. apa lagu itu? Dingin yo hati di malam sunyi itu ndak pakai ya? Kalau salah ya? AMKLB, Ya. rantau di Bekal Malaysia. Wah, itu ya. Terseso di Malaysia apa jadi? Bayang Bayang Kasih Bayang Kasih kasih di iya, iya, Malaysia. iya. Aduh lagu Mak. Berarti lah viral aja ya. Berarti dibawa pemanduang itu berkemungkinan tidak bisa terjadi inspirasi tadi ya Mak ya. Nah nampal yang ngacok Mak dapet istilahnya dari Inspirasi. bahasa lucu Mak tadi itu. Ngacok masuk uan eko bilo sedang baa gitu. Hanya bantiko ya. Tapi kalau orangnya profesi ketika kan beda-beda. Kalau dek mama dek alam, jadi kadang-kadang sambil berjalan nak bagai istilahnya kalau cara canda orang awaknya marungui-rungui. Kadang-kadang sampai kini ya sedang bawa motor jalan tuh
takana marungi sampai jalan. Jadi nan rungui tadi itu kan irama ya. Bakaluan apa? Disimpan dalam HP dulu. Tiba di rumah baru kita buat liriknya. Kalau dulu sebelum ada HP, Pak, caranya, Mak? Ya bentuk itu sih caranya. Ya, alun ada HP, jadi tetap dikana-kana. Dikana-kana. Ya, jadi kalau awak dulu tuh waktu masih muda kan, tapi kalau umur lanjut kepikiran Iya, tentulah agak blank mulai blank ya. Nyusapur kawan di jalan, kau tuh hilang lagu. Pernah nak mama ketika di Batang Aye tercipta sebuah lagu? Tunggu lu batang aja kau mangga gitu. Jalan-jalan titin. Nak tadi mana mandi, guys. Iya jalan lah. Pernah nak mama ketika mama sedang di Batang Aye tercipta cie lagu. Yo kan galak Tin. Mungkin barangkali ragu ratok pasaman tuh dek do ratok pasaman gitu kan barangkali itu sedang di Batang Aye. Iya, sedang tapi di Batang bekonya jawab deh Mak Samsir kan. Ayo, betul. Sudah iklan pariwara tetap di Malam Bagurau kita samalam ko. Oleh sop yang bergerak di bidangnya. Berarti Papa jarang pulang ini? Aksi tersebut dipicu karena adanya warga setempat yang tewas akibat kecelakaan disebabkan penggerukan jalan. 4 orang pria tertangkap tangan di saat sedang asyik bermain judi sejenis koa dengan menggunakan uang tunai. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Orang ASN yang bertugas di Pemkab Sijunjung jadi Badar Togel Daring ditangkap Satreskrim Polres Sijunjung di daerah Jorong Pasar Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Sumbar yang sedang melakukan penyelidikan terhadap penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Di Negari Gerabak Data, Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solok pada Minggu sore. Api terlihat sangat cepat menghabisi bangunan rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Antrian yang mengular di salah satu SPBU di Kota Padang ini telah menjadi pemandangan biasa. Bersama saya Narba Putri, inilah peristiwa sepekan. beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu pagi, sore, dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Pagi, Detak Sore, dan Detak Sumbar. Zaman Pak Mayeldi dulu, itu beliau memang melarang untuk dagang di kaki lima. Yang melempar, siapa yang apa? Apakah memang semuanya mau diselesaikan begini atau kita punya? Ya, saat orang disetujui oleh Mayeldi lagi. Itu udah KKN. Ada orang nama-nama yang 150 yang verifikasi itu bukan anggota DPD, verifikasi itu dinas sosial itu yang verifikasi. Dan kita luruskan fakta persidangan, jangan asumsi. Apakah Asintel dengan ASI Pasdatun itu menjadi saksi di persidangan? Kan tidak, Pak. Dia masuk dalam SKP 2T, Pak. Dia panitia pengadaan, Pak. Asisten tiga, asisten kita sudah jelaskan. Jangan bayar. Menyajikan berita aktual seputar Sumatera Barat. Keributan bermula saat petugas Satpol PP hendak menertibkan para pedagang kaki lima. Puluhan angkutan umum terjaring razia yang digelar Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Padang karena tidak memiliki kelengkapan surat. Di antaranya surat izin trayek, surat KIR, dan yang sudah tidak berlaku lagi, dan berbagai lain. Polisi menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhi permainan yang bersifat judi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memvonis bebas 13 orang terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kati. Detak Sumbar live di Padang TV.
Terlihat beberapa rumah warga sudah sangat dekat dengan bibir sungai Batang Pasaman. Pemirsa, lantaran kecewa para peternak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, Padang. Saking kesal, peternak pun mengumpamakan Dinas Pertanian layaknya seperti polisi India. Warga Kecamatan Kuranji mengeluhkan belum adanya perbaikan terhadap Jalan Kuranji Belimbing Gunung Sari yang belum tersentuh perbaikan. Namun kenyataan setelah duduk menjadi anggota DPRD, perhatian terhadap dapilnya dinilai sangatlah kurang. Tersebut masih tinggal di hunian sementara yang terbuat dari terpal. Para korban mengaku selama 6 bulan terakhir mereka tidak bisa hidup normal dan ratusan taekwondo in yang berasal dari 4 dojang di Kota Padang menggelar latihan bersama di Plaza Andalan. Kita tidak melarang hak untuk berkreasi. Kita tersebut tidak punya tempat lagi, tidak punya sarana lagi untuk berjualan. Honorer ini jumlahnya 400.000 lebih, kawan-kawan. Kebijakan ini tidak ada jaminan bahwasanya guru honorer akan sejahtera. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di serupa tekanan biasa setiap hari Senin sampai hari Jumaat pukul 5 sore sampai pukul 6 petang. Dalam video yang nampak di sana ko, video ko juga jadi viral di Facebook, di Instagram, di Twitter. Karena es tu nampak kira-kira sagadang kalereng lah gitu ya. Oh, lado lah turun tadi mantin. Bara gini? Tadi 75. Oh, 75. Nah, di sana Polres Pasaman melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil tangkapan Polres Pasaman selama operasi anti Singgalang. Itu kalau bisa yang nggak usah yang anak buahnya, kepalanya tangkap. Kepala gengnya tangkap dah tuh. Indah disangko sirigo-rigo pipik sinanduang makan padi kah? Kita cukupkan sampai risiko, insyaAllah besok kalau ada panjang rezeki murah kita bersua kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detak mudia segala kabar ado di sini. Perubahan ini kalau sesuai agama kan bermanfaat bagi orang banyak. 17. Oh, berarti lama juga nunggu ya? 5 bulanan ya? Karena nunggu semua valuables, intangibles itu sangat nilainya sangat tinggi. Tadi punya online shop yang bergerak di bidangnya. Berarti Papa jarang pulang ini? Aksi tersebut dipicu karena adanya warga setempat yang tewas akibat kecelakaan disebabkan penggerukan jalan. 4 orang pria tertangkap tangan di saat sedang asyik bermain judi sejenis koa dengan menggunakan uang tunai. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang ASN yang bertugas di Pemkap Sijunjung jadi Badar Togel Daring ditangkap Satreskrim Polres Sijunjung di daerah Jorong Pasar Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Sumbar yang sedang melakukan penyelidikan terhadap penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Di Negari Gerabak Data, Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solo pada Minggu sore. Api terlihat hujanan turun di malam hari, tolong siram. Jangan sampai jantung sarato hati, angita panggang api. Dek cintolah manduo. Allah balai Urawan Ali bilang nyanyian saya Dek cintolah manuo
Om Eka. Silakan kembali ke posisinya Om Eka. Silakan di bawah saja mikronya. Oke, terima kasih. Duh, laguku cukup apa ya? Itu berbeda loh versi Om lagunya ya. Musiknya? Itu kan musiknya direvisi baru. Oh, diperbaharui. Kira-kira lagu itu lah baralamu tercipta saja tahun barat diciptakannya. Terkenal. Lagu di saking banyak tak kenal. Oh, itu tuh lagu nang kabara tuh terciptanya. Tidak tahu dan. Tidak tahu. Tidak ingat dah. Tidak ingat le doh. Betul itu yang hit yang acok di bawah tarangan. Iyo, soalnya 90-an. Oh, 90. 98 karena kalau biasalah di orkes atau di musik-musik mana saja pasti hilang nyanyian sayangku amu gak 10 kali di lagu ini penyanyi. Lupa saya lupa kan. Hai Abang Udin, kemanakah pasangan saya tadi ya? Kemanakah dia? Jadi ngomong-ngomong, kok bisa lupa loh padahal Om menciptakan. Iya lagu deh. Iyalah, cukup banyak jadi tidak terkenal lagu. Lagu seorang tidak terkenal. Oh, tidak terkenal dah. Begitu ya Om. Oke Om, terima kasih. Bang Udin, kemana Bang Udin tadi? Kemana? Kadai sebelah. Nampak lah baru? Enggak, cari apa? Cari angin? Enggak mencari angin. Cari apa tuh? Sinang kopi lama. Jadi kopi yang selama kau nak lama dah? Kopi goyang namanya. Kalau orang kan teh goyang. Iya. Aku kopi goyang namanya. Oh, kopi goyang. Lotek goyang ada loh? Lotek ya mah goyang mah. Berarti tidak bisa dikibuli dia. Bisa dikibuli. Bang Udin. Kurang lama. Bang Udin, kini kok awak adalah kedatangan seorang seniman film. Seniman film, iya. Ambo kalau macam lihat wajah abang tu ya kan? Iya. Ini ambo jo aktor dan ambo sangat fan bana tu kan. Iya, siapakah itu? Om Bari Prima itu kan. Bari Prima. Karena ambo cok nonton film baik itu film beliau jo. Itu film Bollywood. Nurjani apa? Susana ya kan, Susana itu kan. Nurjani bahkan beliau film-film beliau lu yang laga-laganya banyak ada Saur Sepuhnya udah enggak Bang ya? Saur Sepuh, Pedang Naga Puspa. Apa tadi tuh agak-agak manis lu judulnya? Hati yang terinjak. Oh, hati yang terinjak bukan, hati yang jeritan hati itu. Jeritan hati lagu dangdut. Tuduh. Nah, tapi sebelum ke Om Ganteng awak, sedikit pertanyaan dulu ke Pak Ketum. Kau tadi pas ambo di kedai kopi tadi tekan-tekan kau ditanya ke Pak Ketum pun apa ada baca kan? Iya. Kalau tidak berang lo Pak Ketum gitu ya. Organisasi kau tanggal 15 besok rencana akan dikukuhkan. Dan itu mutlak berdasarkan musyawarah mufakat ditunjuklah Pak Joni Komando sebagai ketua umum, gitu kan? Nah, awal caritonya Pak Ketum kok mangkuk bisa ditunjuk menjadi Pak Ketum dan sebenarnya, gitu kan? Apakah Pak Ketum kok awalnya dulu memanglah bergabung-gabung juga dengan para senior awak kok? Atau Pak Ketum kok dulu mungkin barangkali ada sesuatu nampak ada orang kayak gitu, sinar di balik gunung gitu kan, itu cahaya itu gitu. Aura itu terpancarkan. Nampak aura seperti itu. Silakan Pak Ketum. Pada awalnya tuh sebenarnya Amboke bukan orang seniman, tapi pencinta seniman. Pecinta seniman. Ya. Pecinta ya. Dengan alhasil pencinta seniman kau lah banyak lo malang melintang kama-kama gitu. Sampai mana do seniman wala pai lo ke situ. Mana berbau seniman wala sayang lo ke situ. Itulah pencinta seniman tuh. Pecinta seniman. Jadi sampai wak punya organ tunggal bagai. Oh, Pak Ketum ada organ tunggal. Sampai kini masih ada Pak Ketum? Masih ada. Boleh dibocorkan sedikit namanya Pak Ketum, silakan. Penasaran nanti. Punya organ tunggal, jangan banyaknya kawan-kawan yang orang-orang seniman tadi dengan organ tunggal tadi, datanglah mereka. Kebetulan pembentukan PAPRI. Jadi PAPRI untuk standar nasional tuh. Persatuan Artis Pencipta Lagu. Masuk Pak Eka dulu pernah menjadi Ketua PAPRI, DPD PAPRI Bengkulu. Jadi di dalam tahun 2022 Batanggo, Ambo lah menjadi Ketua PAPRI Pariaman Kota dan Kabupaten. Sudah dilantik di bulan Juni ya,
ada tanggal bulan Juni. Dengan adanya berkembang sebegitu rupa Papri tadi, jadi adalah kawan-kawan dari Padang menginginkan bagaimana kalau kita cari nahkoda yang dibilang sabero, yang ada kemauan lah. Kemauan dilandasi dengan kemampuan. Jadi kalau di seniman-seniman koko yang pencinta seni tadi kok mungkin orang Minangkabau kok banyak. Tapi yang mau. Tapi kan belum tentunya mampu. Dan banyak pula kita sanak-sanak kita yang mampunya. Tapi nya tidak mau. Sehingga seniman tadi kok agak terseok-seok lah berjalannya. Dan ini mereka bermain dengan porsi masing-masing. Jadi dengan adanya Ambola bergabung dengan Papri, dengan adanya kawan-kawan, dah bertemu termasuk Pak Samsir Pulungan, Pak Eka, ada Pak Edi Cotok, ada Man Rano, ada Man BL, para seniman tadi mengajak, berceritalah ke Kambo kan, bagaimana kalau kita jadikan seniman Minangkabau menjadi satu dasar perkumpulan para seniman-seniman awak. Dan mulai kita mengenang bagaimana untuk melestarikan seni dan budaya sekalian. Ambo pikir cocok juga gitu loh. Kalau tidak dinahkodai mungkin tidak akan jadi gitu. Ya, ibaratkan kapalnya berlayar tapi tanpa tujuan. Jadi alhamdulillah Ambo berkeinginan dengan segenap tenaga dan pikiran kami mulai bergabung. Kemudian ada rapat di Pucuk Merah waktu itu, lanjut Ambo kebetulan ada kegiatan di Jambi, mereka tuh rapat pula di Salingka, akhirnya mulailah kami merangkai dengan Menkumham. Waktu rapat di Salingka, nanti batin ada. Iya. Coba wajah hibur kalau ndak ada masuk dalam. Iya, aku ndak ada. Masalahnya apa? Di Teranga Salingka aku wajah hibur. Di mana Salingka aku Pucuk Merah, aku ndak ada hontin gitu wah. Ketika itu memanglah dipasan nasi goreng itu 32 piringnya. Kalau masuk entin 33 ndak je dapat entin cak entin ndak tiba benar gitu. Jadi ndak ibu benar entin. Kalau entin itu 2 jadi piring. Nah, walaupun kini secara poin plusnya walaupun belum dilantik Pak Ketum kan, tapi sudah dipastikan ini berbicara Pak Ketum ya, struktur organisasi telah dipastikan Pak Ketum adalah ketua umumnya yang akan menjabat. Tentu Pak Ketum lah punya beberapa program yang telah dipersiapkan, yang telah dirancang ya, yang akan dirancang untuk SMI ke depannya gitu. Betul. Itu dari kami bermusyawarah pertama itu memang rancangan yang akan kami buat di SMI kami inginkan seniman Minangkabau mempunyai wadah. Sehingga beberapa butiran dari pemikiran Ambo itulah yang sudah dituangkan dalam Mars oleh Mbak Samsir tadi itu tujuannya sama seperti itu. Jadi menjadi satu pintu usaha dan kita bergotong royong, adek besandi Sarak besandi kita bulah. Jadi dan keagamo. Jadi di situ tuh menjadi tanggung jawab kami lah bersama-sama. Bagaimana seniman Minangkabau menjadi tiang awak. Orang seniman Minangkabau dan kami lengketkanlah dengan seni budaya. Mudah-mudahan ke depan seniman Minangkabau menjadi satu ladang usaha lah, pintu usaha, ladang usaha, dan seniman-seniman awakku ada sampai bapijaknya gitu. Nah, setelah dilantik dikukuhkan nanti betul lah resmi dan bahkan lah diajukan pula berbadan hukum ya Pak Ketum ya, badan hukumnya. Tentu nanti apakah sama juga organisasi lain punya kantor sekretariat mungkin barangkali? Oh punya. Di mana alamatnya Pak? Untuk sementara kami memakai kantor Ambo sendiri. Itu kami hadapkan di Jalan Alai, Jalan Tengku Umar, di Alai Para Kopi. Itu kami sudah bergerak di sekre untuk sementara. Namun ke depan mungkin kami akan berusaha mempunyai satu tempat menjadi milik sendiri, milik SMI gitu. Jadi untuk berkiprah, untuk membuat satu seni dan budaya, karya-karya yang lain kami tempatkan di lokasi yang rencana akan kami dapatkan nanti. Mudah-mudahan lah, kita doakan. Amin. Kita semoga tempat untuk kita sendiri atau SMI ke depannya adoh. Dan Ambo berdoa pula kalau terbentuk nanti kantor sekretariat SMI Ambo berharap di dalam salah satu ruangannya ada keyboard gitu kan. Iya. Ada keyboard, ada organ gitu ya. Itu kan? Pasti itu. Jadi ketika duduk ngopi-ngopi situ kita kan berkumpul tuh. Juga bisa lah mendengar lagu-lagu
Bisa lo bawa Raja lagu. Gitu. Nggak Pak Ketum ya? Itu permintaan ke Pak Ketum. Itulah pasti itu mah. Lah pasti gitu. Iyalah pasti itu mah. Oke, iklan Bang. Bang Udin. Ontin kan tadi kan lama apa tapi kalau bincang-bincang manjo jo Om Beri Prima. Itu kok Om Beri Prima iya. kan? Karena beliau kok lah 2 kali pertemuan kok beliau selalu hadir di season terakhir. Selalu hadir di season terakhir gitu. Bahkan sampai kini lah 2 kali ambo bertemu jo Abang Ganteng. Sampai kini ambo lu hafal nama Abang Ganteng. Ambo ulang tanya oleh Abang nama abang aslinya gitu kan. Kalau nama asli ambo Novi Henry. Novi Henry. Cuma dulu pas waktu di Jakarta diminta di sutradara cari nama panggung atau nama terkenal. Sama kayak Om Beri Prima. Om Beri Prima itu namanya bukan Om Beri Prima sebenarnya. Ada nama aslinya. Dan nambo pun kebetulan nambo kan gaya laki-laki orang Harau. Coba memasukkan di muslimkan di situ nama Novi Harau. Pas di kredit detail pemain tuh nama Novi Harau. Berarti masih ada nama aslinya gitu ya? Nama asli masih ada. Nama asli. Kalau itu kan ini masih ada. Kau luar biasa. Namanya Vivi Lestari Sandi. Panggilan Ontin. Nurdin. Hebat kan? Mbak kok kamari saya karena gitu tadi ya. Udah tahu awak. Nama asli Nofrizal. Panggilan Udin. Kok panggilan sih ya? Ontin. Itu passwordnya tadi kan. Iya, kalau untuk generasi baru in lekangnya. Kalau untuk generasi lama Son. Nah, iya sampai kepatan di Kucingan Minang lah sempat kita bahas untuk karir Bang Nofri gitu ya. Bang Nofri, beliau tidak hanya berkarir di kancah daerah, tapi lah berkarir di kancah nasional. Bahkan beliau juga ikut bermain dengan aktor-aktor senior seperti Om Beri Prima gitu ya. Aktor laga gitu kan. Laga apa tentu enggak. Aktor laga istilahnya aktor cilik. Baca cakak tuh. Baca cakak. Laga aku tentu telaga itu aja. Nah, sabananya gitu Bang Nofri, pertanyaan gitu kan. Mungkin kami tidak pernah main film gitu ya. Tidak pernah main film. Tapi menjadi pertanyaan dalam kepala kami itu ya. Apa sih perbedaan kesulitannya mungkin kalau dari segi pencipta lagu tadi Mak Samsir Om Eka lah berbicara membuat lagu itu sewantanya, cuma mencari ide itu yang lama gitu kan, mencari inspirasi itu lama gitu kan, untuk menjadikannya barang jadi itu sewantanya gitu kan, tapi mencari inspirasi itu beda. Kalau penyanyi pun seperti itu loh. Mungkin kalau untuk menghafal lagu enggak Meka, sewantanya enggak Meka ya. Kalau untuk menghafal lagu, cuma dapet rasa lagu tadi enggak Medi. Dapet rasa lagu. Bako dontin gak lama. Ontin itu nyodo talu ayam, ado talu itie. Ado talu ayam, ado talu itie. Kedua-dua talu tadi itu samonyo. Kalau makin dia ngeennya, makin karehnya gitu. Nah, dari segi dunia perfilman menjadi seorang aktor tuh kesulitannya di mana, Bang Nofri? Kalau di kecian kesulitan, mungkin awal-awal ambo memang agak sulit Bang ya. Dulu ambo pun pernah awal-awal di sinetron Gajah Mada. Itu tahun 2000 sabaleh salah ambo tuh. Itu pun ambo pernah jadi prajurit dulu. Awal-awal ambo meniti karir. Setelah itu kan ambo cari orang Padang kan banyak juga di film Gajah Mada itu pertama-tama, termasuk kru, pemain. Ambo pun enggak pengen start di sinan. Prajurit ko istilahnya waktu ekstras. Ambo harus bisa jadi pemain. Dan setelah ambo berbincang-bincang jo senior kayak Om Beri, kayak Om Jos Rudi, kayak Om Baron Hermanto dan yang lain-lain lah. Ambo pengen beraja jo mereka. Kami pun itu syuting dari pagi, kadang-kadang temu siang. Habis siang itu istirahat, beko sore dipanggil dibalik syuting kan. Dan ambo waktu itu ndak pulang ke Tampe kan, ambo tetap beraja dengan mereka, ambo pelajari bisa cepat menghafal dialog, cepat memahami alur cerita, cepat memahami karakter awak diri sendiri. Itu ambo pelajari dari mereka.
Dan dalam pelajaran itu seiring waktu setiap film tayang ambo tonton tarui kan, dan dicari lah karakter awak tu model karakter awak ko disiko masih kurang, disiko wah benahi tarui. Dan intinya sebenarnya barajanya bang. Baraja. Dan ambo pernah di syuting di Boy waktu itu. Itu yang jadi anak buah ambo banyak orang Padang, anak-anak Padang masih muda-muda itu. Mereka datang dari Padang pengen jadi pemain, pengen jadi aktor. Ternyata di Jakarta cuma jadi kru gitu ya. Dan ambo yang ambo sedihkan itu, karena mereka tidak ada persiapan. Dan di lokasi pun selesai syuting mereka langsung pulang. Mereka pun bertanya, bisa seperti abang? Intinya mau belajar. Kalau awak bisa belajar, semua akan gampang. Awak pahami karakter awak di film itu sebagai sia, awak harus paham benang merahnya itu akan mengalir semua. Gitu ya bang. Nah, untuk sebuah film itu kan terdiri dari beberapa episode, ya kan? Tentu berbeda tempat, berbeda lokasi syuting, gitu ya bang ya. Maksudnya gini, kalau bang di Jakarta mungkin barangkali untuk Angel Eko syutingnya di Cibubur gitu kan. Untuk Angel Eko syutingnya di Megamendung misalnya seperti itu. Lalu bang itu. Karena beda-beda lokasi gini kok. Kalau kayak film kolosal, biasanya kami syuting di Cibubur. Kalau enggak di Sodong. Kalau di situ kita kan lah punya tampe, ada tampe nginap lah. Dia ruangan lah untuk pemain-pemain, dia ruangan bersama-sama. Paling kalau yang tidak nyaman di ruangan mungkin dari Toto. Gitu. Iya. Kalau syuting ke Pangandaran tuh dia hotel. Tergantung lokasinya untuk mendukung sarana prasarana gitu ya Pak. Tapi rata-rata kalau sampai syuting tuh bangunan-bangunan kayak syuting Manusia Harimau dulu waktu itu ala dibuat bantuan rumah kasadonya di Sinan dan pemain di Sinan stay. Dan awak di Sinan tuh di lokasi itu jarang bisa laloknya bang. Kadang awak menunggu giliran awak tik, kawan-kawan awak mota dulu juga kawan kan. Habis itu dipanggil tik, jalan. Habis itu selesai tik, ngobrol balik dengan kawan. Jarang lalu di lokasi itu. Paling berkolah break, baru bisa istirahat. Begitu. Andin? Bang Untin bertanya, makanan Bang Cek? Kalau makanan di lokasi itu kanyang mah. Kanyang. Berarti memang ada orang yang menyediakan gitu. Ada sarapan pagi. Enggak, yang penasaran Untin, apa bedanya figuran sama pemain? Kalau figuran itu istilahnya ini tidak ada foto di rumah mungkin bang. Tidak ada karakter yang kuat lah di sini. Dan segi bayaran pun berbeda. Berbeda ya. Itu kalau maksudnya. Pemain awak kan dikontrak langsung dari PH. Figuran hanya naik di jalan ya? Lewat kadang-kadang dialog sekete. Pokoknya ambo yang salamuko jadi keprihatinan di ambo dan ambo pengen di Padangko gini dengan adonyo Pak John Komando dan sebagai ketua umum kita di SMI, mereka Pak John pun sebelum Iko kami lah berbuat dan kami lah berbincang-bincang seperti sebelumnya Ambo bilang, ala mengecek juga gubernur insya Allah mendukung dan kebetulan Pak John mendukung penuh, ya awak berusaha untuk memajukan perfilman yang ada di Sumatera Barat kok. Nah tadi dari pernyataan Bang Nofri ada film beberapa dengan karakter nama-nama hewan gitu ya, seperti ada di manusia harimau gitu ya, manusia harimau. Kini dengan adanya Pak John Komando sebagai ketum SMI, kok usul ke Pak Ketum ya, kalau ada rencana Pak Ketum bisa membuat film nanti nama itu, misalnya kalau ada namanya Kijang Rimbo, abi awak bintangnya Pak Ketum. Tapi kalau ada misalnya Kijang Rimbo gitu kan, tapi kalau ada misalnya judul film itu Gajah Hutan. Kok gajah hutan gak? Itu dicocok aja judulnya, harus dihayati mah. Bukannya manusia setengah harimau, manusia setengah harimau. Kalau tuh berarti manusia setengah gajah tuh. Nah harapannya gitu, intinya gitu. Nantinya dengan adanya SMI kok di Sumbar gitu kan. Seluruh aspek, seluruh unsur, tidak hanya di bidang musik gitu kan, tidak hanya di bidang dunia tarik suara lah. Tapi seluruh yang bersifat seni dan budaya itu nanti akan diupayakan dan diusahakan
supaya bisa nyogo nasional dan internasional gitu ya Bang. Itu harapan kita gitu kan. Harapannya. Nah, di bawah komando dari Pak John Komando. Nah, insya Allah tidak ada hal yang melintang. Tanggal 15 besok akan dikukuhkan SMI menjadi sebuah organisasi resmi dan berbadan hukum ya Pak John. Nah, kini dari limo entin kemah kabarnya? Dari limo bintang tamu. Dari limo entin yo meminta salah seorang untuk bernyanyi. Karena nampak entin penonton kalau mulai mengantuk. Nah, yang paling tapek mana yang pertama ada dulu Pak Ketum kita. Iya. Kalau tadi dari penjelasan Pak Ketum beliau ada organ tunggal. Pasti. Banyak sakete, ya kan? Orang yang punya usaha organ tunggal, kalaupun tidak bisa menyanyi, sekurang-kurangnya bisa balagu, ya kan? Nah, kabarnya Pak Ketum kita tuh Allah mempersiapkan lagu tadi dari rumah, judulnya Salah Menimbang kalau tidak salah. Iya, Salah Menimbang. Kalau Jo Ontin Pak Ketum ko berbagi timbangan pasti barek Pak Ketum. Barek Pak Ketum ya. Iya. Lagu itu lagu Om Sekri Budiman kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah iya. Salah Menimbang itu. Bisa jadi kalau Ontin bertanya tadi ke Mak Samsir, pernah tidak dapat inspirasi sedang di Betangai ya tadi kan itu Mak Samsir. Barangkali lagu Salah Menimbang ko mungkin barangkali ketika Om Sekri sedang balanjo di Kadai, mungkin barangkali seperti itu loh. Mungkin iya. Kalau sedang di pasar kan, mungkin yo salah saya taruh di timbangan ko, timbullah lagu tadi itu. Oke. Ya, pemirsa dosa anak kita di rumah di Malam Bogoroko kita hadirkan Bapak Ketua Umum dari Organisasi Seniman Minangkabau Indonesia, Bapak John Komando dengan lagunya Salah Menimbang. Tepuk tangan Cik dulu. Silakan. Inilah hilang sampai bayang bangga bagi rasa batengga kama kabatengga di buah bana butuhnya cinta untung tak salah adik manimbang dialah bare kasih enggak badan jo bayang-bayang rila dan lape adik kaburang walau bapisah habib dan habibana kasih di hati baiklah adik membau hati jodoh asuci denai yang elok-eloklah adik balai untung tak tumpah kaparan gada sampai kalah tapi dicari kawan menangis dan sampai hilang.
Jo bayang-bayang rila dan lapik adik jo kurang. Walau bapisah habib dan habibana kasih di hati, baiklah adik membawa hati jodoh suci denai diangi. Elok-eloklah adik balai untung tak tumpang kapanan gadang gak sampai kalah tapi dicari kawan menangis jangan sampai hilang. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ketum kita. Wow, iya cocok ya. Cik kata untuk Pak Ketum. Nggak salah doh. Iko apa yang punya organ komando. Iya, 3T. Nggak salah. 3T. 3T. Ah tuh. TOP ya. Kalau Bang Nofri TOP, kalau Wak 3T. Takah tokoh tagih. Memang cocok untuk jadi ketum. Tokoh tagih. Seruk mula buah mah. Nah, seruk mula buah. Itu beda tuh mah. Beda. Iko angkonya beda gitu ya. Penjabarannya beda. Nah, seruk mula buah beda itu. Bang Udin mau jangan tadi seruk mula buah mah. Main tuduh sama. Nah, berarti di pengunjung segmen awak tadi diawali bintang tamu kita dan nyanyi ada Om Eka Putra. Sudah tua ada Pak Ketum kita, Pak Jan Komando dengan lagunya Salah Menimbang. Kalau Om Eka tadi Hilang Nyanyian Sayang. Iya. Nah, di segmen terakhir sekaligus segmen closing awak. Kita akan hadirkan pula Mak Edi atau Bapak Febri Adios kita dengan lagunya Pak Kasih. Pak Kasih. Pak Kasih. Karena iya lagu itu Pak Kasih. Pak Kasih. Itu lagu itu lah Pak kirim ke Om di belakang mah, lah Pak kiriman tadi. Iya Pak Kasih. Ayo, lip sync saja tuh nyo. Lip sync. Ya. Karaoke. Iya siap. Nyo pakai cek orang tapi ante itu nih kau lagu doh. Ante mah. Namun kuat ah. Boleh ya. Nyo bubi jadi permadani. Nah, artinya kita yang hadir malam kok dari Bapak kita dari Insan Seniman Minang Kabau Indonesia gitu ya. Sama-sama kita berharap, sama-sama kita berjuang untuk supaya budaya Minang kok bisa tetap lestari nama ya, tetap abadi. Untuk generasi. Bahasa masih memandang kau selalu kompak, maju bahasamu, ya tak itu nak. Kalau awak calik kini kan lah banyak nama impi budaya-budaya awak. Kenapa demikian? Kalau ada kini acara saluang dangdut misalnya kan, itu nan hadir yo nama dia awak aslinya kita. Ya kan kalau muda-muda gak payahnya. Jangan cari organ tunggal ni kembali negara ini ndak hari. Itulah kasarnya gitu kan. Jadi itulah hal-hal budaya-budaya seperti itu nanti melalui SMI akan nanti berusaha. Mudah-mudahan bisa tersalurkan. Artinya tetap budaya itu bertahan, hadir kembali ndak lapuk ada hujan ndak lekang dipaneh itu. Nah, dan itu bisa diwariskan kepada generasi-generasi awak selanjutnya. Dan tidak bisa nanti lagu. Jadi terima kasih untuk sanak-sanak kita dan Allah menyaksikan malam bagura kita pada malam hari ini dan juga terima kasih banyak untuk bintang tamu kita dan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan niat baik dan tekad dari SMI untuk memajukan budaya Minangkabau mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar segala upaya dan kegiatannya. Nah, termasuk besok rencananya ada konser ya Pak Ketum ya. Rencana kita ada konser untuk penggalangan dana. Konser amal. Konser amal gitu ya. Nah, itu dan juga terima kasih untuk rekan-rekan kita telah menyaksikan Malam Bagoro Perang TV. Insyaallah kami Perang TV akan berupaya terus pula
untuk menghadirkan program-program terbaik untuk masyarakat kita di seluruh Sumatera Barat. Dan telah hadirnya kami melalui channel TV digital, gitu kan? Dengan gambar lebih jernih, suara lebih bersih, ya kan? Itu balik. Gambar lebih. Yalah itu mangko yo. Suara jernih, gambarnya barasih. Biasanya nambah kasiak, kinilah nampak barasih. Gitu lah. Iya, sip. Ya, kini Pak langsung saya minta di penghujung segmen kita hadirkan Mbak Febri Adios dengan lagunya Pakasia. Nah, kami berdua atas nama Udin Lio dan Tina mengucapkan terima kasih untuk para pemirsa semua. Di akhir kata kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bagurau, bagurau kita malam ko. Udah. Hilang
bagai meninggalkan tapian mandi.